Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yaki Febrian dengan NIM 2201011080, mahasiswa Prodi Sistem Informasi Universitas Duta Bangsa, akan menyampaikan tugas mata kuliah Desain Database. Dosen pengampu Ibu Sri Sumarlinda, MKOM. Dan tugas ini untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah tersebut. Di sini saya eh, sudah membuat data tidak normal. Ini ada data tidak normal, ID customer, nama customer, alamat customer, nomor telepon, jumlah beli, paket makanan, harga paket, ID paket, tanggal pesan, total harga, nomor transaksi, tanggal transaksi, nama kurir, ID kurir, nomor telepon kurir. Di sini sudah saya normalisasi. Eh, Normalisasi yaitu semisal sini tanggal pesan PB1, PB2 ini kan sama. Kalau dinormalisasi itu apa sudah disendiri-sendirikan, jadi tidak sama. 2NF tabel customer, tabel transaksi, tabel kurir. Di sini tabel transaksinya masih belum saya sendirikan. Nanti di bawah akan saya sendirikan. Dan di sini sudah ada tabel customer. Tabel customer, ID customer, nama customer, alamat customer, nomor telepon. Tabel paket, ID paket, paket makanan, harga paket. Tabel transaksi, nomor transaksi, ID customer, tanggal transaksi, ID paket, jumlah beli, total harga. Di sini ada tabel kurir yang meliputi ID kurir, nama kurir, nomor telepon kurir. Sebelum masuk ke CMD, kita menghidupkan examnya dulu. Kemudian di sini kita masuk ke command prompt. Di sini saya sudah membuat database. Yang pertama, menampilkan database. Dikarenakan di sini saya sudah ada database penjualan, maka saya hapus database penjualan dengan rumus drop database penjualan. Dan kita show database untuk menampilkan apakah sudah terhapus. Sini sudah terhapus nama penjualan. Dan kemudian kita menambahkan database penjualan dengan kata kunci create database penjualan. Dan kemudian show database atau tampilkan database. Dan di sini sudah ada database penjualan. Di sini use penjualan database yang maksudnya itu memilih database penjualan. Terus kita memasukkan atau menambah tabel customer dengan ID customer, nama customer, alamat customer, nomor telepon. Di sini ID customer varchar dan sifatnya primary key. Itu primary key itu tidak bisa diubah. Nama customer varchar, alamat customer varchar, nomor telepon integer. Integer itu seperti angka saja. Kalau ID customer kan ID unique, jadi menggunakan varchar. Dan kemudian saya menampilkan data, menampilkan field, dan ini dengan menggunakan kata kunci dash customer. Field ini sudah masuk tabelnya.
Dan kemudian di sini insert into customer value. Di sini itu memasukkan field yang sudah field dari tabel customer tadi yang sudah saya buat. Seperti ini datanya dari Excel. Oh, yaitu dari tabel customer ini sendiri. Dan kemudian kita menampilkan apakah sudah masuk ke dalam tabel dengan cara select bintang from customer. Jika sudah, kita membuat tabel kedua yaitu tabel paket dengan nama ID paket, nama paket, harga paket. ID paket varchar primary key. Nama paket varchar. Harga paket integer. Dengan supaya menampilkan tabel di sini menggunakan dash paket. Dan file ini atau namanya ID paket, nama paket, harga paket. Ini sudah masuk. Ini tipenya. Dan kemudian di sini insert into packet value atau memasukkan sebuah data yang sudah saya buat dari Excel tadi di data paket atau tabel paket. Dan ini data dari tabel paketnya. Maaf di sini banyak salahnya. Error kepencet. Kemudian kalau ingin menampilkan tabel paket tadi, apakah field paket ini sudah masuk dalam tabel dengan cara select bintang from paket. Di sini muncul ID paketnya yaitu PA1, PA2, PB1, PB2, PB3. PA1 itu paket ayam 1, PB2, PA2 itu paket ayam 2, PB1 paket bebek 1, PB2 paket bebek 2, PB3 paket bebek 3. Dan kemudian kita menambahkan tabel transaksi dengan cara create tabel transaksi. Di sini ada nomor transaksi, ID customer, tanggal transaksi, ID paket, jumlah beli, dan total harga. Nomor transaksi itu varchar dan primary key. ID customer integer. Tanggal transaksi integer, ID paket varchar, jumlah beli integer, total harga integer. Dan di sini ada insert into transaksi value atau memasukkan sebuah data. Untuk memasukkan sebuah data ke dalam tabel transaksi dengan data yang saya buat dari Excel yang ambil dari tabel transaksi sini. Di sini nomor transaksi 401, 402, 403, 404, 405. Jadi customer-nya 101, 102, 103, 104, 105. Tanggal transaksinya. Kemudian menambahkan tabel kurir. Di sini dengan cara create tabel kurir di field tabel kurir
Ada ID kurir, nama kurir, nomor telepon. Yang ID kurir varchar, terus primary key. Nama kurir varchar not null. Nomor telepon integer. Dan kemudian kita menampilkan dari file tabel kurir. Di sini sudah tampil. Dan kemudian kita insert atau menambahkan data yang dimasukkan di tabel kurir ini dan dengan data yang saya buat di Excel, itu tabel kurir. Ini data yang saya masukkan. Kemudian jika ingin menampilkan tabel kurir, apakah sudah masuk data yang tadi, itu menggunakan select bintang from kurir. Di sini ID kurir 2201, 220, 221, 222, 223, 224. Dengan nama kurir Joko Susilo Santo Jamiko Yanto, nomor telepon itu dan seterusnya ini sudah masuk. Dan di sini ada rumus. Rumus select bintang from kurir where nama kurir like atau yang bisa apa? Ini itu kayak menampilkan nama nomor 2 yang sama seperti contohnya ini A. A itu Santo, Jamiko, dan Yanto. Terus di sini menampilkan satu tabel atau satu field dari nama customer from customer. Itu ini nama customernya dari tabel customer yaitu dari hari sini. Kita kalau ingin menampilkan nama atau alamat customer di customer nomor telepon itu menggunakan rumus yang tadi. Terus yang terakhir ada select bintang from transaksi where ID customer sama dengan 105, yaitu menampilkan satu tabel yaitu yang semisal 105. 105 itu punyanya si 105. 105 itu punyanya si Joko Widura. Dan nanti akan ditampilkan punyanya Joko Widura saja. Terima kasih, selebihnya mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.